Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wasyukranillah amma ba'du. Saya Sucino Prabowo dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Dasar Kelompok. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian kelompok. Nah, sebetulnya kelompok itu ada banyak sekali pengertiannya, tapi di sini pada intinya itu ada dua pengertian. Yang pertama, kelompok adalah kesatuan dua atau lebih individu yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah satu unit orang yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai bersama, berinteraksi dan berkomunikasi secara intensif satu sama lain ketika berkumpul. Nah, itu dua tadi itu merupakan suatu pengertian kelompok yang menyeluruh. Kemudian ada macam-macam kelompok. Menurut tujuan dari beberapa kelompok, maka kelompok dapat dibedakan menjadi 7 jenis kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Nah, sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri atas banyak orang. Nah, itu merupakan pengertian dari kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Kemudian yang kedua adalah cis group dan social group, yaitu adalah kelompok yang memiliki dasar hubungan pribadi yang cukup mendalam. Hubungan di antara anggota-anggota kelompok sangat bersifat pribadi. Sedangkan social group adalah kelompok yang memiliki dasar hubungan yang kurang bersifat pribadi. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan-tujuan yang lebih umum. Kemudian yang ketiga adalah kelompok permanen dan kelompok temporer, yaitu adalah kelompok yang masa ikatannya berlangsung lama. Sedangkan kelompok temporer adalah kelompok yang masa ikatannya berlangsung dalam periode yang sangat singkat. Ada juga kelompok yang keempat itu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal biasanya dibentuk berdasarkan tujuan dan aturan tertentu yang bersifat resmi dan tertulis. Keberadaan kelompok informal tidak didasarkan atas hal-hal yang bersifat resmi seperti di atas. Kemudian yang kelima itu adalah kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi. Kelompok yang terorganisasi adalah suatu kelompok di mana terdapat pembagian peranan dan tugas yang jelas dan tegas. Dalam kelompok terorganisasi. Dan yang kelima adalah kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi. Kelompok yang terorganisasi adalah suatu kelompok di mana terdapat pembagian peranan dan tugas yang jelas dan tegas. Nah, sedangkan dalam kelompok tidak terorganisasi, itu para anggotanya bertindak lebih bebas dan tidak saling terikat pada anggota lain. Kemudian yang keenam itu adalah membership group dan referensi group. Nah, suatu kelompok disebut sebagai membership group jika individu pada saat ini menjadi anggota kelompok yang aktif. Referensi group biasanya pada saat yang lalu merupakan membership group seorang. Meskipun sekarang ia tidak menjadi anggota, tetapi ada ikatan batin dengan kelompok itu walaupun secara tidak sadar. Kemudian yang ketujuh itu adalah kelompok homogen dan heterogen. Kelompok homogen adalah satu kelompok yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang memiliki ciri, kemampuan atau status yang sama. Kelompok heterogen adalah kelompok yang anggota-anggotanya terdiri atas individu yang memiliki berbagai macam ciri, kemampuan, dan status. Yang terakhir adalah kelompok in-group dan out-group. Ditinjau dari kedudukannya, jarak antara individu dengan kelompoknya dapat dibedakan antara individu yang in-group dengan individu yang out-group. Individu yang in-group adalah individu yang berbeda yang berada dalam kelompoknya, melibatkan diri atau melibatkan oleh kelompoknya. Individu
individu and outgroup adalah individu yang di luar kelompoknya tidak melibatkan diri atau tindakan dilibatkan ke kelompok. Kemudian yang C, karakteristik kelompok. Menurut S.Y. Sukmadinata, kelompok, entah itu kelompok besar atau kelompok kecil, mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, individu mempengaruhi kelompok. Kemudian, kelompok mengembangkan struktur. Ada juga kelompok mengembangkan standar nilai-nilai. Ada juga kelompok berbeda dalam komprehensifnya dan keaktrasifannya dan emosionalis. Nah, yang terakhir adalah kelompok membentuk tujuan kelompok. Nah, itu tadi merupakan suatu analisis kelompok. Kemudian ada juga interaksi kelompok. Dalam suatu kegiatan kelompok terjadi interaksi sosial, yaitu hubungan antara dua atau lebih di mana terdapat tingkah laku individu yang berbeda-beda. Interaksi sosial dalam kelompok dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor pribadi, kemudian kekayaan kelompok, dan faktor situasi. Kemudian materi yang terakhir itu adalah semangat dan produktivitas kelompok. Hal yang memegang peranan penting dalam dinamika kelompok adalah semangat kelompok dan produktivitas kelompok. Ada beberapa ciri kelompok yang bermuatan tinggi, yaitu pertama, kelompok bergiat tanpa ada ketegangan yang berarti. Kemudian yang kedua adalah anggota kelompok memiliki pedoman yang dapat digunakan dalam situasi yang bagaimanapun. Ketiga, seluruh anggota kelompok memiliki kebutuhan dan tujuan yang relatif sama. Keempat, anggota kelompok memperlihatkan sikap yang positif terhadap pemimpinnya. Kelima, anggota kelompok cenderung bersedia mempertahankan nasib kelompok. Kemudian adalah produktivitas kelompok. Produktivitas kelompok yaitu yang pertama suasana kelompok, kedua rasa aman, yang ketiga kepemimpinan berbagi, yang keempat perumusan tujuan, yang kelima fleksibilitas, yang keenam mufakat, yang ketujuh timbulnya kesadaran kerja, dan yang terakhir adalah penilaian yang terus menerus. Yang tadi merupakan semangat dan juga produktivitas kelompok. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.